Terima kasih sebelumnya sudah bersedia menghadiri undangan saya. Ini terkait sebagai tugas saya memberikan. Jadi saya punya tugas saya punya kewajiban untuk menyampaikan kembali ke lingkungan tempat saya bekerja. Nah, saya di sini pilih salah satu materi tentang limbah dan sampah, limbah B3 dan sampah. Limbah B3 dan sampah ini saya pilih akhirnya untuk disosialisasikan tentang sampah nasional, karena kan kayaknya belum dapat ilmunya ya, kali nggak bilang oleh BSI. Kalau Pak Ustadz udah bilang kalau dan lain kayak Ustadz. Ini cuma contoh aja ya, cuma contoh yang selama ini kita lihat, yang selama ini kita tahu kalau limbah beracun itu adalah kebanyakan biasanya bahan-bahan kimia, bahan-bahan sisa pengolahan pabrik kimia. Kalau di kita tuh justus ya, justus tuh masih ada limbahnya tuh di salurannya sebenarnya, meskipun tapi dari amdalnya udah keluar sih mereka izinnya. Next udah tahu ya. Nah, kita masuk ke pengelolaan sampah. Ini yang kita lakukan, bukan kita ya, yang dilakukan sama Bank Sampah Basemba. Jadi kita kenal namanya 3R. 3R itu apa? Reduce, reuse, recycle. Selama ini kalau Basemba udah bisa sampai mana? Udah bisa, kan ada 3R nih, reduce, reuse, recycle. Basemba udah bisa sampai posisi yang mana Ki? Boleh kita sharing aja. Recycle udah bisa, udah dilakuin. Jadi apa? Ya kayak botol bekas bisa digunain buat pot-pot. Ya, jadi kalau Basemba itu udah bisa reduce sama recycle. Kalau reuse-nya enggak ya, karena kan memang yang kita dapat juga kebanyakan udah nggak bisa dipakai lagi untuk hal yang sama. Benar nih, benar. Jadi Basemba itu salah satu implementasi kita untuk penerapan 3R. Next. Nah, ini yang kita tahu, kita punya tong sampah pilar 3. Nah, ini ada 3 yang organik, anorganik, sama sampah B3. Gitu ya. Kalau Basemba itu dia bisa malah organik dan anorganik. Harusnya kita juga bisa mengelola, tapi bukan yang B3 ya, bukan yang B3, karena kalau B3 itu udah ranahnya LH, kita nggak punya kewenangan di situ. Saya mau berbagi cerita sedikit waktu saya berangkat ke Manila kemarin. Bedanya Indonesia, ini saya baru bicara di sini selain di tingkat kecamatan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight kalian yang ada di sini. Jadi waktu saya berangkat ke Manila kemarin, bedanya Indonesia. Jadi di Manila itu saya ketemu orang Indonesia, Filipina, sama Sri Lanka. Kalau di Indonesia kita masih mengolah sampah tuh organik dan organik dan anorganik. Di komunitas masyarakat itu cuma boleh kerja itu. Tapi kalau di Manila itu mereka udah bisa kelola e-waste-nya. Jadi mereka ngumpulin tuh sampah-sampah bekas TV, bekas kulkas, sama mereka dipretelin. Tapi udah ada perusahaan-perusahaan yang siap tampung. Jadi dipretelin yang bisa pakai. Nah, sisanya baru dikelola sama kata kita mah di sini LH-nya. Kalau di sana udah one step ahead dibanding kita gitu, karena ya mereka punya pendanaan juga, dari mereka dapat pendanaan dari Amerika. Kalau kita kan nggak ada ya, belum ada pendanaan dari ke negara gitu loh. Kalau kita paling pendanaan ke komunitas-komunitas masyarakat. Terus bedanya lagi dibanding Sri Lanka, kalau kita punya bantar gebang, Sri Lanka itu baru bikin bantar gebangnya. Jadi selama ini sampahnya itu adanya di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau misalnya saya mau ke rumah Baristi yang di Cakung, bisa jadi saya di tengah-tengah jalannya itu ketemu tumpukan-tumpukan dan gulungan-gulungan sampah. Jadi mereka belum dikumpulin ke bantar gebangnya gitu. Mereka baru bikin itu kalau di Sri Lanka. Mereka memang berapa lama di belakang kita. Jadi kalau menurut pengelolaan sampahnya
beda dibandingin sama yang lain. Nah ini permasalahan sampah di perkotaan. Kalau sampah masyarakat mah kita tahu sendiri ya permasalahannya berapa. Ini mas sebenarnya udah pada tahu. Nextnya. Jadi saya kumpulin teman-teman Desember di sini. Saya mau minta tolong, kalau ini kan terlalu kompleks ya, jadi supaya mengedukasi masyarakat, nggak usah kita edukasi sesama PPS wajib dulu. Ya, PPS tuh udah mulai ada penambahan belum? Sudah Bu, Sudah. 4 bulan lebih. Udah ada, ya lumayan ya, dibanding kemarin cuma ada 20 orang. Nanti setelah ini saya bakal kumpulin lagi anggota PPS yang lain supaya aktif. Jadi nasabah sampah gitu. Jadi kan lumayan ya kalau kita ada penghasilan pun nanti kalau misalnya mau dibikin koperasi atau mau dijadiin dana buat kita jalan-jalan bisa gitu ya. Karena kemarin waktu lagi diklat saya ngobrol sama teman-teman dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, mereka udah lebih implementasi di bank sampahnya itu ada yang tabungannya udah sampai 90 juta khusus PPS Union 90 juta gitu. Itu bukan tabungan nasabahnya ya, jadi hasil keuntungannya. Next, ini bukan saya, ini lewatin aja. Ini saya coba kita balik. Ini beliau ini awalnya lurah Cipete kalau nggak salah. Jadi dia itu pencetus atau pionirnya pembangunan bank sampah di kelurahan beliau. Sama dia juga belajarnya dari Filipina, dari Manila. Jadi kalau organik ya di Manila itu, jadi misalnya saya bawa sisa aqua langsung ke warung. Misalnya aquanya bawa 1 kilo, saya putar sama minyak. Jadi di Manila itu warung-warungnya udah kayak gitu, dan udah misalnya kalau yang kayak gitu udah ditandai nih sama pemerintahnya. Jadi dikasih tanda atau stiker. Kalau misalnya kalau kita nggak punya duit, bawa aja sampah, tukar sama beras, tukar sama minyak. Di sana kalau kayak gitu ada organiknya, jadi bukan jadi tabungan. Kalau kita kan masih tabungan ya. Kalau di sana barang. Ini itu aja dari saya soal limbah tiga dan pengelolaan sampah. Ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Udah lebih ngerti? Saya berarti yang ini udah dulu. Udah oke, terima kasih. Ini nggak sama sudut pertama sama PJLT ya. Nah kali kita tuh di toilet, kebersihan toiletnya harus wangi. Ya, ada antiseptik sama pengaruh. Ada nggak semuanya? Sama pemilahan sampah nih. Nanti paling dibantu ya dari Desember ya pemilahan sampahnya ya. Kan dari kakak itu udah masuk. Nanti dibantu ini buat pengokosannya. Jadi ada dokter nilai ciri-ciri itu ya. Jangan sampai itu berarti udah pada jatuh. Anak-anak yang lalunya sudah bisa cara pengolahan satu juga ada yang buat sosialisasi ke masyarakat. Kalau enggak satu yang ceweknya di situ. Tiga. Nah ya udah suruh mereka aja berkawan dulu. Yang diberdayakan yang baik ya, jangan dimanfaatin. Lagi masih kayak gini, masih terpakai nggak ada suara musik ya, atau ya mereka juga orang-orang itu juga ada yang